Saya bilang paling gampang, misalnya ketika customer itu komplain, bagaimana caranya kita merespon ketika customer kita komplain? Kan ada teknik-teknik skill set yang sederhana yang bisa diajarkan. Misalnya ada teknik namanya blast gitu. Kita seringkali mengatakan kalau customer itu masih mau komplain, berarti dia masih care. Smart Business. Halo Smart Listeners, kembali lagi bersama dengan saya Tasya Rustama di dalam podcast Bisnis bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Halo Pak Antoni. Hai Mbak Tasya. Sehat? Yes. Iya, semangat. Salam antusias. Antusias juga ya untuk menginspirasi Smart Listeners seputar dunia bisnis. Yang kalau misalnya dilihat dari sisi emosi ya. Karena Pak Antoni kan bapak emosi Smart FM, Smart Listeners. Kita tahu ya Pak Antoni ya, kalau misalnya di dunia bisnis, customer is a king gitu kan. Customer adalah raja. Jadi sebisa mungkin ya buat hatinya bahagia, berikan service yang totalitas begitu kan, terbaik. Nah, kalau misalnya setelah gitu pembelian, setelah adanya sales, kadang-kadang pebisnis lupa nih untuk gimana memaintains dari customernya. Mungkin Pak Antoni bisa memberikan kami insight dulu nih untuk awalan. Silakan. Oke, jadi Mbak Tasya juga untuk smart listener kita, benar biasanya setengah mati tuh kita chasing, kejar, sama seperti kayak pacaran lah ya. Makanya jangan ditinggal. Habis gitu. Mandi sepah dibuang. Bener. Waktu ketika ngejar, begitu bersemangat, mau gimana pun dan sebagainya, oke Pak gitu, ya oke Bu gitu loh, oke Mbak Mas gitu. Tapi setelah berhasil, setelah mendapatkan, habis itu ya udah gitu, ya dikontak punya masalah, susah dihubungi, punya problem dipersulit dan sebagainya. Nah ini yang saya bilang kadang-kadang nggak fair gitu. Ya, karena kita selalu mengatakan bahwa sekarang ini yang namanya customer service is a new marketing. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai bisnis kita mau sukses, bisnis kita mau berhasil, sebenarnya jauh lebih gampang buat kita untuk merawat customer yang ada saat ini daripada kita berusaha untuk merebut yang baru. Nah, challenge terbesar adalah banyak organisasi, jangan-jangan di tempatnya smart listener juga gitu loh, ya, yang sering kali terjadi adalah biasanya begitu bersemangat untuk mendapatkan customer yang baru, tapi setelah dapat, habis itu kemudian nggak pernah dirawat. Nah, ini yang seringkali jadi masalah terbesar. Gitu. Baik. Nah, gimana caranya Pak Antoni untuk bisa memaintain itu? Karena kadang-kadang orang tendensinya kan mendekat ketika butuh ya. Kalau udah nggak butuh nih udah gitu kan, lupa gitu. Gimana caranya untuk bisa merawat itu semua? Karena butuh waktu, effort dan juga pemikiran juga kan. Di tengah banyak kesibukan, mungkin Pak Antoni saya sibuk sekali, tidak bisa untuk memaintain itu semua. Bagaimana Pak Antoni? Nah, makanya seperti ini kan kita bilang 3 hal penting sebenarnya. Ya, mindset kita terhadap pelayanan itu harus bagus dan harus dibangun. Makanya ini termasuk juga mulai dari leader, mulai dari semua manajemen dan sebagainya harus punya komitmen bahwa mindset yang namanya menjaga customer, merawat mereka yang sudah datang membeli dari kita itu sesuatu yang penting, harus jadi mindset. Tapi jangan lupa ya, perlu juga skill set. Skill set itu berarti bicara mengenai apa sih perilaku yang harus kita lakukan pada waktu ketika kita meladeni mereka. Jadi nggak bisa kita mengatakan yes customer itu customer penting. Pertanyaannya adalah dikasih skill setnya nggak? Langkah-langkahnya, tekniknya. Misalnya contoh, saya bilang paling gampang. Misalnya ketika customer itu komplain, bagaimana caranya kita merespon ketika customer kita komplain? Kan ada teknik-teknik skill set yang sederhana yang bisa diajarkan. Misalnya ada teknik namanya blast gitu. Ya, blast itu ketika customer komplain melalui telepon, atau misalnya udah meluangkan waktu untuk hadir untuk komplain dan cerita. Blast, apa itu blast? B-L-A-S-T gitu. B itu be present, berarti ketika customer datang komplain, gimana kita betul-betul hadir. Jangan cuma iya Pak, mau gimana Pak, sambil pegang telepon. Itu kan menyebalkan sekali gitu, ya. Jadi be present. Habis itu listen, betul-betul dengerin. Oh gitu ya Pak ya, boleh diceritakan nggak sebenarnya apa yang terjadi? Listen. Ya, kemudian apologize, minta maaf. Aduh Pak, mohon maaf ya kalau sampai Bapak mengalami kejadian seperti ini. Kita nggak minta maaf buat kesalahan yang kita nggak bikin, tapi kita minta maaf bahwa situasinya sudah membuat dia jadi nggak merasa nggak nyaman sebenarnya.
ya. Kemudian S itu adalah solution. Apa solusi yang bisa kita berikan dan kita kasih tahu, oh Pak, Bu, biasanya dengan situasi seperti ini langkah di tempat kami adalah seperti ini. Atau misalnya kalau kita nggak bisa ngambil keputusan, kita bilang untuk persoalannya Bapak atau Ibu, biasanya saya harus membicarakan dengan manajer saya, dan itu yang akan saya lakukan. Paling nggak orang tahu solutionnya apa. Dan T, jangan lupa thank you, karena kita seringkali mengatakan kalau customer itu masih mau komplain, berarti dia masih care. Tapi kan biasanya kalau kita udah nggak care, kalau kita udah nggak peduli, ya masa bodoh lah, udahlah terserah lah, nggak usah komplain dan sebagainya. Tapi besok-besok nggak usah pakai barangnya dia lagi gitu, nggak usah lagi berurusan sama dia. Atau lebih parahnya justru sharing seputar pengalaman yang kurang bagus di sosial media ya Pak Antoni. Betul. Karena ini juga sekarang menjadi sebuah tanda kutip habit gitu kan. Iya betul. Review dari customer. Betul. Jadi nggak ngomong dengan orangnya, nggak dengan provider, kita langsung kemudian blast. Makanya mindset, tools, skill set. Nah, yang ketiga adalah tool set. Tool set itu bicara mengenai berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk memaintain dan mengingatkan. Zaman sekarang sebenarnya sudah banyak alat-alat seperti CRM, Customer Relationship Management. Misalnya pas ulang tahun gitu, bisa diingatkan hal kecil. Kenapa? Sekali lagi alasannya, mendapatkan customer itu dibandingkan dengan memelihara itu jauh lebih mahal. Berusaha untuk mendapatkan yang baru. Jadi jauh lebih gampang, lebih mudah sebenarnya kita maintain yang ada. Nah, cuman masalahnya nggak asik, nggak seru gitu. Orang lebih menikmati ketika dapat sesuatu yang baru, gitu, customer baru. Padahal yang ada sebenarnya kalau di maintain aja sebenarnya itu bisa memberikan bisnis yang luar biasa buat kita. Baik. Gimana Pak Antoni biar kita bisa kadang-kadang gitu ya sebagai customer gini, kita merasa bahwa dengan adanya caring dari perusahaan, dari kita punya dulu beli produk di sana, mereka bisa ingat apa yang kita miliki, hari spesial kita atau hari ulang tahun, mengucapkan gitu. Mungkin hal-hal mengucapkan di email gitu kan Pak Antoni, ada toolnya ya yang bisa otomatis gitu kan? Itu bisa digunakan ya Pak? Betul. Jadi banyak sekali yang sekarang ini sebenarnya kalau kita niat aja, makanya pertama-tama itu mindsetnya harus ada. Mindset bahwa customer itu penting ya, harus kita rawat, harus kita jaga gitu. Karena gini, ketika mindsetnya sudah muncul, gampang buat kita untuk mencari tools. Bahkan sekarang ada banyak tools kok, ada reminder, kalender, kita bisa aja kan, tanggal ulang tahunnya kapan, terus hari-hari pentingnya apa gitu. Termasuk malah informasi penting mengenai customer kita. Misalnya kalau kita tahu ini customer senang bicara tentang anaknya, tentang keluarganya. Kalau perlu kita catat gitu. Oh, anaknya namanya siapa gitu loh. Sekolah di mana. Sehingga pada saat ketika ketemu sama si customer itu kita bisa langsung nanya dan menggunakan informasi yang ada. Nah, ini simple sederhana. Tapi buat orang, ingat ya. Masih ini ya, masih tersimpan di ingatan. Terima kasih banget gitu kan, buat orang akan surprise banget gitu. Ada nggak sih Pak Antoni contoh-contoh gitu di dunia nyata yang untuk perusahaan-perusahaan yang mampu merawat itu semua? Oke lah, misal merawat customer 1, 2, 3, 10 masih bisa lah kita ya. Tapi ini kan kalau andai kata banyak customernya, apakah harus di reach out one by one? Mungkin gini, kita mengatakan mungkin tidak bisa me-reach out semua. Tapi at least dalam beberapa hal penting gitu, paling nggak dicobalah untuk dilakukan. Karena gini, kadang-kadang satu cerita yang luar biasa aja itu bisa membawa harum nama sebuah organisasi. Contoh bahkan misalnya contoh di United Airlines gitu, itu kan reputasinya udah buruk nih, ya, karena banyak kejadian. Tiba-tiba ada seorang pramugari yang melihat ada seorang bapak-bapak waktu itu udah di pesawat gitu, kok nangis gitu. Si pramugari ini mencoba untuk peka gitu. Bapak kenapa Pak? Apa yang terjadi? Oh, saya lagi sedih. Ini kan pesawat, saya nggak tahu apakah akan sampai atau nggak karena saya punya flight berikutnya. Nah di flight berikutnya saya harus menuju ke kampung halaman saya karena ibu saya dalam kondisi sakit yang sangat kritis sebenarnya. Saya nggak tahu bisa kekejar atau nggak karena ini waktunya udah mepet banget gitu. Yang luar biasa adalah
si pramugari itu sampai ngomong ke kaptennya sampai ngomong ke bandara yang akan jadi tujuannya. Bandaranya kasih tahu kepada pesawat yang berikutnya yang akan jadi penerbangan untuk, karena ternyata masih satu maskapai gitu. Sampai ditungguin ternyata. Dan akhirnya waktu ketika pesawatnya nyampai, si orangnya ini akhirnya dengan begitu luar biasa langsung dikasih pengumuman, langsung masuk pesawat dan pesawatnya terbang, dan akhirnya dia bisa sampai ke tempat ketemu sama ibunya, dan ternyata itu betul hari terakhir ibunya. Kemudian ibunya meninggal. Saking luar biasanya berita ini sampai masuk CNN. Saking luar biasanya kemudian itu memberikan nama harum untuk United Airlines. Yes. Ya, jadi ini contoh kecil. Saya bilang mungkin kita seperti kata Mbak Tasya, kita nggak bisa menjangkau semuanya, but at least kita lakukan untuk satu aja. Tapi ketika kita lakukan dengan tulus, itu akan memberikan nama harum yang luar biasa untuk organisasi kita gitu. At least we try gitu. Baik, itu dia smart listeners, beberapa tools yang bisa Anda gunakan ya. Harus dibangun nih dari mindsetnya, itu di karyawan dan juga terutama pimpinannya ya Pak Antoni ya. Tadi Pak Antoni bilang seperti itu. Kemudian skill setnya blast ya Pak Antoni. Boleh diulang lagi? Ya, mulai be present, ya, listen, mendengarkan, apologize untuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, solution, dan jangan lupa thank you. Yes. Simple tapi kemudian membuat merasa oke, makasih ya gitu. Kemudian adalah tool set smart listeners yang harus Anda persiapkan untuk bisa menjaga ya Pak Antoni, merawat dari customer itu. Smart listeners, itu dia insight-insight yang Anda dapatkan seputar bagaimana memaintain dari customer yang mungkin sudah membeli produk Anda sebelumnya. Jangan sudah manis sepah dibuang ya, tapi yang sudah manis tetap harus dijadikan manis untuk bisa menjadi repeat order selanjutnya. Dan smart listeners, Anda masih bisa mendapatkan insight-insight lainnya dalam podcast Smart Business bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Pastikan tetap bersama kami. Smart Business.